Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Razak SPDSD CGP Angkatan 2 Kabupaten Sumbawa dalam tugas modul 2.2.A.9 koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Fasilitator Ibu Nur Sauda SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Ahmad SPD GR. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah tentang pengalaman apa yang akan dialami siswa dan apa yang dipelajari siswa dan bagaimana guru mengajar. Pembelajaran sosial dan emosional adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang baik. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. 1. Ruang lingkup rutin pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik. Misalnya, kegiatan lingkaran pagi atau circle time, kegiatan membaca setelah jam makan siang. 2. Ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran. Misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus, atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah dan lain-lain. Ruang lingkup yang ketiga yaitu protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu, misalnya menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membicarakannya tanpa kekerasan, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, dan lain-lain. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, mindfulness based social emotional learning. Apakah kesadaran penuh? Mindfulness itu adalah kesadaran penuh menurut Kabat-Zinn dalam Hawking 2017 halaman 15. Dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Ada beberapa kata kunci tentang kesadaran penuh mindfulness, yaitu kesadaran, awareness, perhatian yang disengaja, on purpose, saat ini, present moment, rasa ingin tahu, curiosity, dan kebaikan. Artinya ada keterkaitan antara unsur pikiran, perhatian, kemauan yang bertujuan, dan rasa ingin tahu, dan kebaikan pada kegiatan fisik yang sedang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 2 yang berbahagia, ini merupakan gambar pembelajaran sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan atau well-being, di mana posisi paling bawah ini adalah kesadaran penuh, mindfulness. Di dalam kesadaran penuh ini, kita perlu memiliki
5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama ada kesadaran diri, pengenalan emosi. Kedua, pengelolaan diri, pengelolaan emosi dan fokus. 3, kesadaran sosial, empati. 4, keterampilan sosial, resiliensi. Dan yang kelima, kompetensi sosial emosional adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua ini dimiliki dan dikuasai untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan memiliki dan menguasai kompetensi pembelajaran sosial dan emosional yang berbasis kesadaran penuh, kita akan mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita akan mampu melaksanakan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid, yaitu mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Kita akan mampu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA untuk mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Kita akan mampu membangun dan mengembangkan budaya dan disiplin positif yang berpihak pada murid sehingga bisa menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan kita akan mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.